Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma innaka antal azizul kabir wa nahnu ibaduka zalilul dhaif. Allahumma sakhkhir lana umurana kama sakharta fir'auna li Musa wa layyin lana quluban nas kama layyantal hadida li Dauda. Anta maulana ni'mal maula wa ni'man nasir ya hayyun ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Terhormat kepada pengurus masjid, panitia Ramadan, segenap jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, permohonan maaf Bapak Ibu dari Ustaz Safrian, beliau berhalangan hadir. Jadi semalam kita sedang diskusi bincang-bincang. Jadi mohon izin beliau minta digantikan pada pagi hari ini. Jadi mohon izin Bapak Ibu gantikan beliau. Pertama, sebelum kita memulai Bapak Ibu, kita mengutip dahulu pendapat seorang ulama yang bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau mufti ulama di kota Mesir. Apa kata beliau? Terputuslah berkah rizki yang kita dapat. Terputus berkah rizki yang didapat oleh seorang anak apabila anak tadi tidak mendoakan orang tuanya pada hari itu. Contoh, kita dapat rezeki hari ini, kemudian pada hari ini tidak mendoakan orang tua, maka rezeki hari ini yang kita terima terputus. Bukan jumlahnya tapi berkah. Kalau rezeki harta saja terputus ketika kita tidak mendoakan orang tua, begitu juga dengan rezeki kajian pembahasan yang kita bahas pada pagi hari ini. Banyak harta bagus, tinggi pangkat rancak, umur panjang luar biasa, tetapi yang lebih luar biasa berkah dari harta, berkah dari umur, dan berkah dari ilmu yang kita dapatkan. Maka Bapak Ibu, salah satu, mohon maaf karena kajian Ustaz Safrian itu fokusnya tasawuf, ya kita coba-coba benar. Karena salah satu alasan kenapa ulama tasawuf itu dia bersilsilah, kajiannya berjenjang. Maka di sini didoakan seluruh guru-guru, pasti Bapak Ibu, seluruh manusia itu lahir tanpa ilmu. Mohon maaf secara kasarnya dibaca, akan tahu kita huruf alif sebesar tiang listrik itu. Kenapa? Karena diajarkan oleh guru. Termasuk juga Ustaz mampu duduk di sini, pasti ada guru dahulu yang menyampaikan. Maka terlebih dahulu kita buka kajian. Mudah-mudahan kajian yang kita bahas pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul khaira ila hadratin Nabil Karim Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li masyayikhina wa masyaikhatina wa li ustazina wal ustazatina wal mudarrisina wal mudarrisatina kulluhum ajma'un syai'un lillahi usuluhum marfu'un syai'un lillahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana a'udzu bika nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina. Baik Bapak Ibu, pertama kita bersyukur kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Pagi
pagi hari ini kita agak bergeser sedikit. Biasanya Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah mendapatkan rezeki. Biasanya kita bersyukur kepada Allah dipanjangkan umur bertemu Ramadan. Biasanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah, diberikan rahmat, diberikan ini dan itu lain sebagainya. Pada pagi hari ini pandangan kita berbeda. Bagaimana? Salah satu di antara kata para ulama, salah satu di antara kenapa kita mesti bersyukur kepada Allah adalah Bapak Ibu, sampai hari ini aib, dosa, kesalahan yang kita lakukan ditutup rapat-rapat oleh Allah. Walaupun hidayah, dapat rizki, dapat ini, itu, dapat umur panjang, tapi kalau aib kita dibuka Tuhan, jangankan keseluruhan Bapak Ibu, 2 atau 3 kesalahan kita saja dibuka di depannya ramai. La ilaha illallah. Jangankan Bapak Ibu, Ustaz pun tak mampu duduk di sini. Apa sebab? Karena kita tahu dosa kita banyak, salah kita banyak. Dibukakah oleh Allah? Tidak. Bahkan yang lebih pemurahnya Allah, jangankan orang lain, pasangan kita saja tidak tahu ya Rabbi. Cuma dosa kesalahan itu kita dan Allah lah yang tahu. Itu kalau direnungkan Bapak Ibu lain. Nah, kalaulah seandainya Bapak Ibu dosa kesalahan itu dirubah oleh Allah, pernah membuat dosa, pernah membuat kesalahan, maka dosa itu diberi tanda oleh Tuhan 1 bintik hitam di wajah. Maka bapak-bapak dan yang seganteng dah hitam wajah, termasuk Ustaz juga. Dah hitam wajah maksudnya. Jangankan seperti itu, jangankan wajah yang dirubah, dosa yang dilakukan dirubah menjadi bau badan, bau busuk saja. Oh, tidak mampu kita duduk di tengah saudara kita sekarang. Itukah yang dilakukan Allah? Tidak. Bahkan Allah tutup rapat-rapat kesalahan itu. Di dalam hadis qudsi diceritakan, yang geram menengok perilaku manusia bukan Allah, yang menengok perilaku manusia itu yang geram bukan Allah, tetapi malaikat Israel. Ku cabut nyawanya ya Allah. Tunggu dulu kata Allah. Kerjaan beliau berjudi aja siang malam, tak tahu bulan Ramadan. Biarlah kata Allah. Tak bisa dia membedakan ya Allah, mana yang hak dia, mana yang hak orang lain, sehingga seluruhnya dimakannya. Biarlah kata Tuhan. Nanti maghrib dia kembali kepada begitu pemurahnya Allah. Maka kalau direnungkan ya apa itu, maka dibentang sajadah. Apa yang ditunggu Tuhan? Dibentang sajadah, menghadap kiblat, solat sunat taubat 2 rakaat. Kita diminta untuk mengakui kesalahan, Pak. Ya Allah, saya pernah salah. Ya Allah, saya pernah khilaf. Ampuni saya ya Allah. Dan saya, itu cuma yang diminta Tuhan, pengakuan kalau kita pernah bersalah. Kalau tidak juga mau, ya ayolah entah. Begitulah baiknya Allah itu sama. Maka kata para ulama, salah satu di antara pemurahnya Allah sampai hari ini aib, dosa, kesalahan itu ditutup rapat-rapat. Maka bersyukurlah kita bertuhankan kepada Allah. Alhamdulillah. Kemudian selawat dan salam kita pun juga memohon berharap kepada Allah. Mudah-mudahan selawat dan salam kita disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Bapak Ibu, nanti di yaumil mahsyar seluruh manusia sibuk memikirkan bagaimana nasibnya sendiri.
yang tidak memikirkan nasibnya. Baginda Rasul di dalam sebuah hadis qudsi itu diceritakan bahwa ketika umat Rasul kita bergelimang di dalam neraka jahanam, Rasulullah dia bersujud di hadapan Allah, tidak diangkat kepala beliau sampai Allah mengatakan, irfa' raksaka ya Muhammad, angkat kepala engkau ya Muhammad, ma as'al, apa yang kau inginkan wahai Muhammad. Kata Rasulullah, ya Allah ya Tuhan, kedudukanku sudah jelas, surgaku sudah ada, dan aku sudah tahu di mana singgasana aku, tempatku duduk. Tetapi aku tak senang, aku tak bahagia ya Allah. Apa sebab? Umatku ya Allah, beliau masih bergelimang neraka jahanam. Cuma satu permintaan, engkau izinkan saja aku menjemput dia. Padahal kedudukannya sudah jelas, kemewahan sudah ada, tetapi itu tidak membuatnya senang. Sebelum seluruh umat Nabi Muhammad itu dibawanya masuk dalam surga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kapan kita membalas sayang Rasulullah itu? Sekaranglah waktunya. Jangan dibiarkan sayang Rasulullah itu bertepuk sebelah tangan. Sayang-sayang bapak saja dibiarkan bertepuk sebelah tangan, mbak kurang lanjut bulanan aja. Apalagi sayang Rasulullah. Maka balas dengan banyak-banyak kita bersalawat, apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan banyak-banyak kita bersalawat kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan diakui saja kita sebagai umatnya. Syukur alhamdulillah luar biasa. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini pembahasan kita kutip ayat Al-Quran. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah, ala ketahuilah, bidzikrillah, dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, itu dapat menenangkan hati. Ayat ini sudah populer Bapak Ibu. Ayat ini sering kita dengar, dan ayat ini barangkali sudah hafal di mulut kita. Bahkan ada jemaah yang bertanya, ada Syekh Ustaz, beliau tidak agama Islam, beliau tidak beribadah, beliau tidak tahu tentang syariat agama, tapi hidupnya tenang-tenang saja. Bapak Ibu, senang dengan tenang itu berbeda. Kita ulang, hidup senang, hidup tenang itu berbeda. Kalau dengan kekayaan mendapatkan senang, ya mungkin barangkali. Tapi dengan kekayaan hidup menjadi tenang, tidak bisa. Dengan pangkat yang tinggi hidup menjadi senang, bisa jadi. Kadang-kadang pangkat yang tinggi, semakin tinggi semakin sakit kepala. Jadi RT aja banyak masalah yang diselesaikan. Artinya belum tentu itu dibuat menjadi senang, apalagi menjadi tenang. Maka yang tahu terhadap diri manusia pasti zat yang menciptakan diri manusia itu sendiri. Mohon maaf, contoh sekedar untuk mendekatkan pemahaman. Ketika kita membeli produk, beli mobil contoh, siapa yang lebih tahu tentang mobil itu? Adalah orang PT yang mengeluarkan mobil itu sendiri, orang yang merakit mobil itu sendiri. Dia akan ingin memberitahu kepada kita bagaimana caranya. Maka dibikinlah buku petunjuk pemakaian mobil. Jika oli mobil tidak ditukar dalam jangka waktu 5.000 km, turun mesin. Dari mana diberitahu? Dari buku petunjuk pemakaian mobil. Begitu juga dengan manusia, Bapak Ibu. Dari mana kita tahu bahwa
cara memakai manusia ini? Tubuh kita ini kan pinjaman Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari Zat yang menciptakan manusia. Dialah yang memberitahu. Di mana diberitahunya Ustaz? Di sini diberitahunya dalam Al-Quran. Inilah buku petunjuk manusia. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Untuk tenang hati manusia itu, bukan kaya, bukan pangkat, bukan ini dan itu segala macam. Maka tenang itu diraih oleh manusia pasti mengingat aku, kata Allah. Kalau apa yang tak ada jalan yang lain. Kalau tidak ruku dan sujud, kalau tidak beribadah, kalau tidak menyebut nama Allah, mustahil diri ini akan tenang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada saudara. Apalagi guru kita Ustaz Syafqaridin itu luar biasa. Nggak bisa nanti kita diurai beberapa zikir luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tamat. Maka zikir yang diajarkan oleh para ulama, salah satu di antaranya Bapak Ibu, ya, dalam kitab seorang ulama yang bernama Syekh Abdurrauf Singkil Ibnu Ali Mansuri, beliau aslinya orang Aceh. Dalam kitab Tambih Al-Masyi, maka salah satu di antara adab manusia dalam berzikir, ada 13 banyak. Maka zikir yang dibaca, maaf agak, zikir itu terbagi dua Bapak Ibu. Ada zikir itu yang umum, ada zikir itu yang khusus. Zikir umum contoh ya, ibu-ibu berlebih sambal sahur tadi, maka ketika memanaskan sambal ketika sahur, daripada lagu dangdut, mending berzikir, menyebut nama Allah. Zikir juga namanya, tapi itu secara umum. Bapak-bapak seperti itu juga, daripada mengantarkan anak yang aneh-aneh ditengok, mending berzikir. Zikir juga namanya, itu zikir secara umum. Ada zikir itu yang khusus. Yang khusus itu memang dicarikan waktunya, terbangun di sepertiga malam, diambil wudhu, dibentang sajadah, sholat sunat taubat, setelah itu ambil tasbih, kita berzikir. Itu khusus namanya. Maka zikir khusus itu ada 13 adabnya. Kita bahas satu dulu. Yang pertama, di dalam kitab Tambih itu diceritakan, yang pertama adab berzikir itu suci, bersih dan suci badan, suci pakaian, dan bersih dan suci tempat kita berzikir. Bapak Ibu, bersih dan suci menurut ulama fikih, bersih dan suci menurut ulama tasawuf itu sedikit ada perbedaan. Kita ulang. Bersih dan suci menurut ulama fikih, bersih dan suci menurut ulama tasawuf itu sedikit ada perbedaan. Mana bedanya Ustaz? Satu, kalau ulama fikih tadi selesai mau sholat subuh, ibu-ibu sudah berwudu, bapak-bapak sudah berwudu. Ketika memakai sendal di rumah, ternyata mohon maaf, pipislah kucing di sendal kita, terinjak oleh kita. Sampai di sini, bagaimana cara membersihkan, mensucikan? Sampai di tempat wudhu dicuci bersih-bersih, hilang bau, hilang rasa, hilang warna, maka bersih. Mohon maaf sekali bahasanya. Kalau kita sendiri yang mengeluarkan najis, berhadas namanya. Maka cara mensucikan diri dari hadas menurut ulama fikih mesti berwudu, diambil wudu, maka suci badan kembali. Itu menurut ulama fikih. Kalau menurut ulama tasawuf, kotornya berbeda, cara sucinya beda. Contoh, menurut ulama tasawuf
ada besi Bapak Ibu, kecil kayak jarum, tapi ini lebih kecil daripada jarum, terbuat dari emas, dipasang di sini. Apa namanya? Susu. Dipasang dia di sini. Kotorkah diri Ustaz? Ya. Bernajis? Ya. Bisakah dibersihkan dengan berwudu tadi? 7 kontainer air wudunya mana bisa dibersihkan? Kering air danau itu kita mandikan, tak bersih. Apa sebab? Karena dia tidak makanan fikih, maka dia kotor secara ilmu tasawuf. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Dibuang, dikeluarkan. Kenapa itu kotor? Bapak Ibu, setan itu, iblis, setan itu tidak pun dia diundang untuk mengganggu kita, dia datang. Ini dikasih ruang, dikasih kamar, dia ditubuh, dikasih kedudukan. La ilaha illallah Tuhan. Maka diri yang seperti ini dibawa berzikir kepada Allah. Itu susah melawan. Maka jangan salahkan. Kenapa Ustaz? Sudah disebut, sudah dibilang, tetapi hati ini tak pernah hadir. Coba periksa diri dulu. Maka berbeda dengan suci menurut ulama kita. Bisa jadi diri kita yang dipinjamkan Tuhan pernah kita cemari dengan hal itu, maka kotorlah diri. Maka caranya satu-satunya untuk membersihkan itu dibuang, diambil. Kalau tidak dibuang tak bisa. Pada akhirnya Bapak Ibu, meninggal pun nanti, kalau anak cucu kita tahu kita pernah memasang itu, toh pada akhirnya dibuang juga. Kalaulah bisa susu itu menyelamatkan kita sampai dalam kubur, apa salah? Tapi kalau karena buah pula dalam kuburan tidak usah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu dalam pandangan ulama tasawuf itu mengotori diri namanya. Maka diri yang seperti itu susah untuk menghadirkan rasa mendapatkan nikmat dalam berzikir, itu jauh. Maka dibersihkan, selesaikan dulu. Ada satu lagi, tapi ini derajatnya tidak sampai seperti susu. Ini mungkin dahulu Bapak Ibu ketika kita usia remaja, Bapak Ibu baru kenal dengan laki-laki dan baru kenal dengan perempuan, baru kenal dengan pasangan. Kemudian kita bertanya kepada kakek dahulu, apa kira-kira mantra supaya mengikat hati seseorang? Maka dahulu contoh, maka dahulu diajarkan oleh orang tua-tua dahulu, ada mantranya, tapi dengan catatan pakai minyak. Masih ingat Bapak Ibu? Ini tidak termasuk dalam seperti susu tadi, tetapi dia mengotori jiwanya. Contoh ya, dipasang minyak itu Ustaz. Cara memasang minyaknya itu dilingkari di telapak tangan, itu seperti orang tawaf melawan arah jarum jam. Nah, maka minyak itu dibacakan, apa dibacakan? Mantranya. Bahasa Minangnya mantun. Masih ingat apa yang benar? Kita ingatkan, tapi jangan ditiru. Dipatah paku 3 patah, dipatah sebelah kiri. Melangkah tiap langkah dikandung cahaya matahari. Langkah Allah, langkah Muhammad, langkah baginda Rasulullah. Berkat kalbul kulimah la ilaha. Kan ada tuh. Ini tidak ada tadi. Maka ini dipasang Bapak Ibu, diri rugi ya. Termasuk syirik,
tergolong jatuh syirik enggak. Tetapi kalau sudah dipasang minyak, dipasangkan di kening, PD muncul dari mengkilat. Iyalah mengkilat Bapak Ibu. Minyak kelapa dipasangkan di kening. Kita ada ganteng dia perasaan kita. Coba kita bayangkan kalau seandainya yang memasang itu kakek umurnya 65, akankah kerut itu menjadi tegang kembali? Tidak bisa. Akankah uban itu menjadi hitam? Tidak bisa. Yang ada itu cuma kita kepedean saja sendiri. Itu sugesti namanya. Bahasa gini. Kita kepedean sendiri. Maka itu membuat diri malam. Di mana malamnya Ustaz? Coba kita tengok. Dipasang pagi jam 10. Tentu nanti orang zuhur, akankah kita berwudu? Tidak mungkin, karena dia dipasangkan di kening. Kalau berwudu nanti hilang minyak. Maka dibiarkan, dijaga aja baik-baik. Selesai zuhur nanti sholat asar. Tidak juga, maka tinggallah sholat zuhur karena tidak berwudu, tinggal sholat asar karena tidak berwudu. Gara-gara minyak. Ini malam dia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ilmu tasawuf, maka ini dapat merugikan diri, terlalu merusak seperti susu enggak. Kalau ingin pakailah. Tetapi ingat, ada yang lebih bagus, ada mantra yang bagus Bapak Ibu. Ingin Bapak Ibu kita uji ya. Tapi dengan catatan diamalkan dunia akhirat, kita jamin selamat. Apa mantra Ustaz? Mantranya nawaitu doa lirafnil hadasil asghari fardan lillahi ta'ala. Ambil wudhu, itu pemanisnya luar biasa. Atau bagi Bapak Ibu yang memakai surat parukunan bahasa Arab Melayu, nawaitu istinja'a minal ghaiti wal bauli fardan lillahi ta'ala, sama. Maka kalau wudhu yang dipakai itu jaminannya dunia akhirat Pak selamat. Tapi kalau minyak pemanis tadi tak ada jaminan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah memang mantra tadi dia supernya, dahulu konon kabarnya Bapak Ibu, untuk mendapatkan mantra tadi saja itu mesti membayar kita 5 emas. Sekarang 1 emas itu lebih kurang 7 jutaan lah kira-kira. 7 kali 5 35 juta untuk 1 pantun ini. Ya kan Bapak Ibu? Ini Ustaz, kakek saya ini dukun besar nih Ustaz. Dia ganti kalau seandainya meninggal, pasangkanlah mantra ini Ustaz, supaya tidak kena pukul nanti oleh malaikat mungkar nakir. Bisa tak? Tak bisa. Tetap Bapak Ibu, mohon maaf agak kasar rasanya. Walaupun diri ini menjadi bangkai, walaupun diri ini ditinggalkan nyawa, terbujur mayat di atas rumah, maka cara mensucikan jenazah tadi, jenazah tetap disucikan. Walaupun dia sudah ditinggalkan nyawa, mau dimasukkan dalam liang lahat, tetap dia disucikan. Dengan apa? Dengan berwudu. Diwudukan lalu baru masuk dalam liang lahat. Tidak dengan minyak. Maka selamatlah baik di dunia maupun sampai ke akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, artinya, maka salah satu di antara adab di dalam berzikir itu memastikan diri kita ini suci zahir dan batin, dibersihkan bagian luar, dibersihkan pakaian, dibersihkan tempat dan lain sebagainya. Maka baru dibersihkan diri jiwa kita. Berpengaruh kah Ustaz? Luar biasa pengaruhnya Pak. Kalau seandainya yang zahir saja berpengaruh, apalagi yang di dalam. Contohnya Pak, sore selesai kita
jalan-jalan sore, kita pakai training, pakai baju kaos, berkeringat, teringat diri kita belum sholat asar, ambil wudhu langsung sholat asar. Sholat kita di masjid ini, contoh di masjid ini. Kemudian nanti maghrib pergi pulang, mandi, cuci pakaian, ambil baju koko, ambil kain sarung, ambil peci, pakai sorban kalau ada. Sholat kita di tempat yang sama. Kira-kira Bapak Ibu, perasaan kita sama atau berbeda? Berbeda. Sedangkan yang zahir saja yang kita tukar, pakaian kita itu berbeda, rasa kita beribadah, nikmatnya itu berbeda. Bagaimana bedanya Ustaz? Nah, itu tak bisa diceritakan. Silakan dinikmati nanti. Bagaimana bedanya? Nah, silakan dicoba. Itu saja berbeda, apalagi dalam hati. Kalau hati mendongkol, hati mengerutu, hati ini itu segala macam dibawa beribadah, itu aneh-aneh yang manfaat. Tetapi kalau hati ini sudah lapang, hati dah bersih, hati ini buana beribadah, berbeda saya. Maka itulah, maka zahir, baik secara zahir maupun secara batin, rasul-rasul kita lapang melepaskan. Lalu bagaimana caranya Ustaz melepaskan hari itu? Terasa seolah-olah itu dalam genggaman. Kenapa dia marah? Kenapa dia tidak ikhlas? Kenapa dia mengerutu? Kenapa dia ini itu segala macam? Dia merasa bahwa dia terzolimi. Ada haknya yang dipakai orang lain. Contoh, ada kepunyaan dia yang dilarikan oleh orang lain. Maka seolah itu menjadi pengganjal di dalam diri. Kalau kita ingat-ingat Bapak Ibu dalam berzikir, yang menciptakan kita Allah, yang memberi rezeki Allah, yang menghidupkan Allah, yang memanjangkan umur pun juga Allah. Maka semestinya apa yang terjadi pada kehidupan kita pasti seluruhnya diatur oleh Allah. Bisa jadi ini ujian dari Allah. Nah, itu agak tenang hati, Pak. Agak tenang untuk menenangkan hati tadi, supaya dia tidak terlalu memikirkan bagaimana orang lain kepada kita. Ini barangkali ujian dari Tuhan. Kalau seandainya tidak lulus, kita yang salah. Kita sudah tahu ini ujian, tapi tak dihadapi dengan baik, kita yang salah. Itu agak tenang dia sedikit. Nah, lanjut. Masuk dalam zikir. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam berzikir itu diri sudah bersih, zahir batin sudah kita bukukan, kita sudah sucikan, maka masuk kita berzikir. Lalu bagaimana merasakan tingkatan zikir Ustaz? Pertama Bapak Ibu, zikir itu ada zikir itu tingkatan yang pertama itu disenangi karena iramanya. Contoh, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Enak kali lah berzikir. Contoh ya, enak kali lah berzikir sama Ustaz. Paham Ibu? Enggak. Pokoknya iramanya enak. Jadilah daripada enak mendengar dangdut, ini sudah enak mendengar zikir, itu luar biasa. Beralih dari irama dangdut menjadi irama zikir yang disenangi, itu luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkatan zikir yang kedua itu tidak lagi hirau kepada irama, tetapi sudah berapa banyak zikir yang dibaca. Dia sudah tidak lagi menghiraukan irama kesenangan dalam membaca zikir, tetapi sudah banyak zikir yang dibaca. Coba kita tanya Bapak Ibu. Kata orang Minang, tapu ada doa, tanya saya doa. Kira-kira sudah berapa jam kita sanggup untuk berzikir? Contohnya apa? Kalau dipesan kedai di warung kopi, kopi 1
satu gelas, rokok udang garam satu bungkus, sanggup nak kita duduk 3 jam? Sanggup dibentang sajadah menghadap kepada kiblat, sanggup nak berzikir 3 jam? Nah, jangankan 3 jam Ustaz, 1 jam aja. Itu udah belong-belong. 15 menit dah kesemutan seluruh badan itu, ya melunjak. Coba kita ingat-ingat Bapak Ibu. Nah, kita ulang yang tadi. Yang menciptakan kita Allah, memberi rezeki Allah, mengatur hidup manusia Allah. Kenapa ketika diri ciptaan Allah ini dibawa, jangankan pulang, dibawa menyebut nama Allah saja melawan ya Pak? Ini ada yang salah pada diri kita. Dibawa duduk ngopi sampai sahur sanggup ya? La ilaha illallah Tuhan. Ini tak puas dah. Ini ada yang salah pada diri. Begitu juga dengan ibu, beli lobak 1 kilo itu 15 menit selesai. Ngerumpinya 1 jam setengah. Dibawa berzikir 1 jam setengah, 15 menit bakal 3 jam. Luar biasa. Ada yang salah pada diri. Kenapa ketika diri ciptaan Allah ini dibawa pulang kepada Allah? Jangankan pulang, menyebut nama Allah saja beratnya luar biasa. Ya Allah Tuhan, berarti ada yang telanjur salah kita bawa diri ini. Bapak Ibu yang dirahmati, menyebut saja dulu. Ini baru tingkatan yang kedua, baru tingkatan zikir yang kedua. Menyebut banyak saja kita tak sanggup. Ini ukuran diri kita masing-masing. Ya Allah ya Tuhan, 500 baru sekian melawan diri, baru kita sadar menghidupkan Allah, nanti kita akan meninggalkan, pulang kepada Allah. Yang memberi rezeki kita pun juga kita sadar Allah, yang mencukupi rezeki kita pun juga kita tahu bahwa itu Allah. Tapi kalau ketika sekarang dibawa diri pulang kepada Allah, maka itu mulai introspeksi diri. Nah, kapan dilatih Ustaz? Sekarang. Kalau tidak ada perubahan dalam bulan Ramadan, coba kita tanya Bapak Ibu, maka di bulan apa kita hendaknya mau berubah? Sedangkan di bulan Ramadan saja kita tak bisa berubah, apalagi di luar Ramadan ini dah menanjak turun ke bawah ya. Dah turunan ya. Dah malam ya, ada puasa yang ke 18, 17, dah turun ke bawah. Maka kalau ini kalau puasa yang makin menurun ini, bulan puasa itu Bapak Ibu bukan ibaratkan tebu. Kalau tebu itu manisnya dipangkal. Kalau Ramadan itu manis seluruhnya, tapi ujungnya sangat manis ya. Maka lain itu. Maka kalau tidak Ramadan ini dapat merubah diri, lalu jangan diharap di bulan yang lain akan berubah. Susah. Begitu juga dengan ibadah yang lain. Kalau tidak Ramadan ini membuat kita rajin bersedekah, lalu bulan apa yang membuat kita rajin bersedekah? Coba. Di bulan Ramadan balasannya ratusan kali lipat dibanding bulan-bulan yang lalu. Lalu itu saja tak bisa memotivasi diri, apalagi bulan yang lain. Nah, ada cerita. Maka niatkan dalam hati, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ada 1-2 perubahan diri yang nyangkut pada jiwa. Ini luar biasa. Tidak jiwa. Mudah-mudahan nanti bisa kita tekun beribadah. Nah, itu tingkatan yang kedua, banyak berzikir kepada Allah. Yakini bahwa diri kita pasti dicipta Allah, yang mengatur Allah, memberi rezeki Allah, yang mencukupkan seluruh kebutuhan Allah. Maka hendaknya menyebut nama Allah itu, hati itu menjadi tenang karena Allah yang menyebut dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, mulai kita merasakan
zikir yang kita baca. Maka zikir yang kita sebut, zikir yang kita dawamkan itu tuh mulai kita resapi dan maknanya kita pahami dalam hati. Contoh salah satu di antaranya, selesai sholat itu Bapak Ibu, kita biasanya zikir subhanallah 1, alhamdulillah 1, Allahu Akbar sebanyak 33 kali, 99 banyaknya. Salah satu di antaranya kita ambil yang mudah untuk dipahami. Alhamdulillah. Arti dari alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Makna bahasa kitanya yang lebih mudah dipahami Bapak Ibu, segala puji bagi Allah atau terima kasih banyak ya Allah. Bahasa kita ketika mengucapkan alhamdulillah berarti kita mengucapkan terima kasih banyak ya Allah, terima kasih banyak ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Pertanyaan, apa yang kita terima kasih? Kalau dalam surat Al-Fatihah menurut ilmu tafsir, alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih banyak ya Allah, Engkau mengatur seluruh alam, dan alam itu termasuk tubuh kita. Tak usah jauh-jauh gunung, api, ini juga segala macam, tubuh kita tengok. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah, Engkau atur tubuhku sesempurna mungkin, luar biasa. Mana contohnya? Mata dua di depan, hidung di sini, telinga di samping, mulut di bawah. Bisa tidak Allah merubah itu? Bisa. Ada tak orang yang berubah? Ada. Tetapi itukah yang terjadi pada diri kita? Tidak. Allah sempurnakan bentuk kita. Alhamdulillah ya Allah. Kalau seandainya boleh terjadi yang itu syukuri. Alhamdulillah ya Allah, Engkau ciptakan kaki di bawah, tangan di atas. Kalau di balik Tuhan, bantu awak. Luar biasa. Engkau ciptakan kami, tahu-tahu kami sudah lahir, kami mendapatkan seperti ini. Alhamdulillah ya Allah. Yang agak ke dalam sedikit. Menurut ilmu dokter, 80% tubuh manusia itu tercipta dari oksigen, tercipta dari air. Di antaranya air yang kita minum itu menghantarkan oksigen ke otak. Apa gunanya? Kalau otak ini tidak tersentuh oleh oksigen, matilah batang otak, sehingga terputuslah seluruh saraf anggota tubuh, mati. Syaratnya minum, sampaikan oksigen ke otak. Pertanyaan Bapak Ibu, siapa yang menyampaikan air ke otak tadi? Pernah tak kita nengok ada orang selesai dia minum, dia teleng-telengkan kepala? Tidak pernah. Kita cuma tahu ambil air minum, kadang dengan rakusnya juga. Tetap disampaikan Tuhan, baik dia orang Islam maupun non-Muslim, disampaikan Allah, dihidupkan batang otaknya sampai dia hidupnya. Kita pun juga seperti itu, tetapi bedanya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, dengan rezeki yang Engkau beri, tubuh ini dia supi. Saya tak bisa, jangankan untuk menciptakan diri ya Allah, untuk menjaga diri ini saja, kalau tidak Engkau bantu, saya tak mampu. Tak mampu. Maka karena Engkau bantulah saya, terima kasih banyak. Itu kita bersyukur. Walaupun diri ini rasanya punya kita, karena dia dipinjamkan kepada kita, rasanya punya kita, tetapi tidak. Maka diri ini tunduk atas kehendak Allah. Nanti jangan marah-marah pula Bapak Ibu, dikatakan orang ibu udah tua, ini kayak udah tua. Nah, dengan apa sebab tak boleh marah? Karena diri ini tidak tunduk atas kehendak. Kalau kehendak kita Bapak Ibu semakin tua semakin kuat, seperti itu. Semakin tua semakin kencang larinya.
tetapi karena diri ini tunduk atas kehendak Allah, tidak bisa kita apa. Mana contohnya diri ini tunduk atas kehendak Allah? Contoh Bapak Ibu, yang gampang-gampang saja. Bapak-bapak, bosan kita Pak, kumis itu di sini aja tumbuh, di sini aja tumbuh. Kalau memang diri ini tunduk atas kehendak kita, sekali-kali Pak, coba kita pindahkan kumis itu, tumbuh dari sini, bisa nggak? Nggak bisa. Yang kumis itu tetap di sini tumbuhnya. Tak bisa, walaupun bagaimanapun caranya Bapak pindahkan di sini, tidak bisa. Karena dia tunduk atas kehendak Allah, bukan kehendak kita. Artinya diri ini bukan punya kita. Begitu juga dengan ibu dibeli spidol alis itu yang harganya 7 juta. Nah, dinaikkan, bosan kita alisnya seperti ini, dinaikkan kita semua. Bisakah dia naik ke atas alis itu? Tidak bisa. Dia akan tetap tumbuh sesuai kehendak Allah. Artinya bahwa diri kita tunduk atas kehendak Allah. Yang mengatur hidup pun juga Allah. Kalau seperti itu kita tak hirau. Kalaupun seandainya seperti di fisik bisa kita terima, oh sudah masanya. Kalau udah umur 65 tenaga itu sudah berkurang. Oh sudah masanya seperti ini. Tidak ada penyesalan di dalam diri. Gimana nih, ini dahulu ketua silat ini gimana? Oh, enggak ada cerita. Kalau sudah masanya dia turun ke bawah, ya kita terima dengan kehendak Tuhan. Alhamdulillah. Sudah diberi saja kehidupan selama ini sudah luar biasa. Coba kita tengok review ke belakang. Ini kita sampai jam berapa? 6:29. 1 menit lagi. Terakhir kita review ke belakang agar kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Coba kita tengok apa ya. Dahulu teman kita sesama sekolah, satu ruangan, berapa orang lagi yang tinggal sekarang? Tinggal alhamdulillah Ustaz, dahulu kita 35, sekarang tinggal 7 lagi. Salah satu di antara yang 7 itu Bapak Ibu kan? Salah satu di antara yang 7 itu Bapak Ibu ditinggalkan Allah. Apa sebab? Karena ada rezeki, ada ilmu yang belum kita dapatkan. Sekarang mulai. Kalau di review ke belakang lebih banyak yang gugur daripada yang tinggal. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Banyak-banyak berzikir. Apapun zikirnya bagus, apapun ininya lancar. Maka yang lebih bagus itu didawamkan di dalam hati dan dirasakan apa. Mulai kita baca-baca. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin barangkali itulah kajian kita pada pagi hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Billahi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.